lancar kan semuanya. Oke. So 30 seconds live to YouTube. Oke, bismillah ya, lancar semuanya. Alright. In 5, 4, 3, 2. Recording in progress. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 384. Dan malam hari ini, wah, kita ketemu lagi Cais ya, yang seperti biasa Cais datang ke sini pasti bawa semangat, bawa spirit, bawa sesuatu yang mind blowing. Dan malam hari ini terinspirasi dari tulisan yang ditulis di Instagramnya. Malam hari ini kita akan berbicara tentang metodologi berhala. Wah, ini berat banget nih kayaknya ya, ngeri banget nih dari judulnya. So, tidak berpanjang lebar, ini Cais lagi berantah di mana nggak tahu. Yuk kita tanya dulu, apa kabar Cais? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi di daerah mana? Mojokerto nih tadi bilang ceritanya. Ya, Mojokerto. Ini kita, waduh, saya ampun, ini dari Jawa Timur. Oke, bentar. Terus geser ke Lampung, Medan. Oke. Bentar ya, Cais, ini tampaknya agak putus-putus. Oke, sekarang udah lebih oke nggak kira-kira? Kalau saya nggak tahu, kalaupun ada sinyal putus-putus nih pasti dari saya, karena saya betul-betul di Oke, aman sekarang. Satu hotel tapi di tengah hutan, Jo. Hotel tapi di tengah hutan. Oke, Cais, sip, aman kalau gitu. Oke, Cak, malam hari ini kita akan berbicara tentang metodologi berhala yang berkaitan dengan tulisannya Cais di Instagram. Mungkin boleh sedikit cerita apa sih berhala yang dimaksud dan metodologi apa dan apa sih tujuan untuk itu sehingga kita nanti bisa mengantisipasi gitu. Monggo, Cak, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim amin innaka Hamidum Majid. Terima kasih. Wah, ini saya mudah-mudahan teman-teman di Dialog Positif nggak bosan ini ya. Satu hal mungkin kalau nanti sinyalnya putus-putus mohon dimaklumi karena saya memang hari ini ada di antah berantah. Sebenarnya tulisan ini ketika saya baru menyelesaikan baca kitabnya Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah. Nah, dari situ kemudian saya nyambung salah satu buku abad ke-15 yang ditulis oleh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, judulnya Al-Mujalasah wal. Nah, ini saya menemukan dua metodologi politik yang memang sudah lazim digunakan sejak abad-abad awal di Arab, dan juga setelah saya lihat ternyata ini juga dipakai oleh beberapa gerakan metodologi politik di Eropa, juga digunakan dalam metodologi politik di Amerika Selatan di abad modern. Jadi saya membagi ada 3 sebenarnya metodologi berhala ini. Jadi yang pertama itu pada abad pertengahan itu di daerah Arab itu sangat populer metodologi, dan yang terakhir adalah di Arab, kemudian di Eropa mulai dari zaman fasisme, zamannya Mussolini, zamannya Hitler, terus ada beberapa juga yang menggunakan metodologi berhala ini mengkultuskan dirinya di depan publik supaya publik bisa mudah diatur dan kemudian dia menjadi daya tarik, daya magnet bagi publik. Nah, terakhir itu juga terjadi di Amerika Selatan, terjadi di Brazil, Jair Bolsonaro, Vicente Fox juga menggunakan pola yang sama, dan hari ini di Indonesia itu banyak terjadi. Terutama ketika dia menggunakan salah satu segmen dalam tafsir agama menggunakan genetika kenabian, genetik nubuat, habaib, atas nama Habib, atas nama kekebalan impunitas, dia kemudian menyulap dirinya menjadi satu idol, satu kultus. Nah,
Ini mari kita bedah satu-satu bagaimana di dalam sejarah Islam sendiri, karena saya dalam perspektif Islam, bagaimana di dalam Islam sendiri itu sudah terjadi pola ini. Terutama ketika pasca wafatnya Sayyidina Ali ketika dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Ini sudah mulai terjadi ketika penunjukan Abu Sofyan, dari Abu Sofyan ke Muawiyah, dari Muawiyah ke Yazid bin Muawiyah. Ini sudah terjadi pengkultusan itu. Kenapa? Karena disinilah munculnya hadis-hadis palsu tentang dzurriyyah. Nah, hadis-hadis palsu tentang keturunan Nabi, ada satu hadis misalnya yang sering disitir oleh beberapa habaib, bahwa apabila melawan kepada habaib itu sama dengan menzinahi ibunya sendiri. Oke, pernah dengar sih, itu pernah dengar. Nah, ini adalah hadis palsu yang sengaja digelembungkan ketika itu untuk mempertegas kekuasaan Bani Umayyah. Karena waktu itu banyak yang tidak setuju dari kalangan mereka, bahwa ada yang tidak setuju bahwa ini sebenarnya tidak berhak, yang lebih berhak itu adalah dari Bani Hashim. Nah, ini nanti memuncak ketika pertarungan klan Bani Umayyah dengan klan Bani Hashim dari Bani Abbasiyah. Nah, ini makin berkecamuk, ada ribuan hadis tentang dzurriyyah yang muncul di situ. Nah, ini adalah metodologi pemberhalaan seseorang. Sebenarnya kalau berhala ini mungkin kesannya gimana gitu ya. Sebenarnya kultus ini Kang Abu. Jadi berusaha mengkultuskan dirinya entah dengan ayat-ayat, tafsirkan sedemikian rupa, atau dengan menggunakan metodologi politik-politik baru. Ideologi politik baru seperti Hitler, awalnya dia mengkultuskan dirinya itu dengan pembakaran, dibakar dengan sengaja, seolah-olah dia gini, awas bahaya komunis. Ini komunis yang ngebakar nih. Padahal dibakar sendiri sama Hitler, sehingga dia tampil as a hero. Depan von Hindenburg. Lalu setelah dia tampil jadi hero di depan von Hindenburg akhirnya dia tidak mengalami distrust, lalu orang mengelulukan dia sebagai tokoh yang epik. Kurang lebih seperti itu. Nah, metodologi ini sebenarnya juga terjadi di semua gerakan-gerakan politik dimanapun di dunia. Ini terjadi dimanapun sebenarnya. Cuma mari yang kita bahas yang hari ini nih. Kita bahas yang hari ini di Indonesia. Nah, apa yang terjadi di Indonesia hari ini adalah pola yang sama yang pernah dilakukan di Arab pada abad-abad awal. Apa yang pernah dilakukan di Eropa juga ketika Perang Dunia Pertama dan sampai Perang Dunia Kedua, dan juga apa yang dilakukan ketika terjadi kemerdekaan di India dan kemudian membelah India menjadi Pakistan, sehingga akhirnya terjadi kultus-kultus yang kemudian dibangun dan berusaha dibunuh. Kita tahu di situ ada Gandhi betul-betul dipuja pada awalnya, tapi setelah kemudian dia membelah menjadi dua negara antara India dan Pakistan, kemudian orang-orang fanatik ini kemudian membunuh Gandhi sendiri yang sebelumnya dipuja-puja. Nah, begitu pragmatisnya soal metodologi berhala ini. Ini juga terjadi di Uni Soviet, bagaimana ketika pasca Bolshevik ada upaya-upaya pengkultusan, pemberhalaan terhadap orang yang harus berkuasa supaya orang tunduk dan takdim kepada mereka, sehingga publik bisa dikendalikan, rakyat bisa dikendalikan, dia bisa berbuat semau-maunya. Ini juga dilakukan oleh Stalin, Lenin, juga dilakukan oleh Mao Zedong, juga dilakukan oleh Kim Il Sung. Ada metodologi di patung-patung di setiap pojokan di Moskow itu ada patung-patungnya Lenin dan sebagainya. Bisa didengar suara saya ya? Karena di situ the connection is unstable. Aman. Nah, patung-patung itu juga ini adalah metodologi komunisme, kan ingin dihormati sehingga semua rakyat bisa ditundukkan. Nah, ini terjadi juga di Indonesia hari ini. Saya melihat bahwa metodologi pemberhalaan terhadap, saya sebut aja lah, pemberhalaan terhadap Rizik Syihab ini adalah salah satu bagian dari metodologi untuk membangun gelombang-gelombang politik atas nama keturunan Nabi,
Seolah-olah dia ini orang yang paripurna, tidak punya cacat, tidak berbuat salah, dan seolah-olah kalau orang melawan sama dia, hidupnya nanti di akhirat tidak terselamatkan. Ini adalah konsep-konsep lama yang juga dipakai dalam banyak metodologi. Mulai dari fasisme, komunisme, monarkisme, khilafahisme, semua menggunakan metodologi ini. Kecuali dalam praktek-praktek demokrasi. Bahkan kalau di dalam praktek demokrasi, ini saya bukan memuji-muji demokrasi. Demokrasi juga ada cacatnya. Demokrasi, tapi dalam demokrasi, metodologi berhala ini biasanya tidak bertahan lama. Karena satu contoh, ketika satu partai itu mengidolakan seseorang itu, ketika dia meninggal, biasanya partainya itu akan ciut. Atau ada partai yang mengkultuskan pemimpinnya yang sedang berkuasa, tapi ketika dia kekuasaannya hilang, partainya juga menciut. Ini demokrasi. Demokrasi itu secara alami tidak memberikan ruang terhadap metodologi berhala ini. Dalam dunia ekonomi mungkin bisa dikoreksi. Di dalam dunia ekonomi tidak berdasarkan, dalam dunia kapitalisme itu tidak mengenal sebenarnya kultus-kultus politik terutama, tapi dalam dunia ekonomi mungkin sifatnya adalah penguasaan dari semua jalur-jalur ekonomi. Kalau dalam kapitalisme ini persoalan yang lain, tapi yang kita bahas hari ini adalah tentang metodologi politik berhala ini. Habib Rizik Syihab RS, saya menyebutnya Muhammad Rizik Syihab. Saya itu dari Madura, Kang Abu. Kalau untuk urusan takdim kepada habaib, jangan kalahkan orang Madura. Sendalnya bisa dicium. Kecuali Madura yang ini. Madura yang ini. Kalau saya terus terang, saya ad-dinul akli. Saya beragama dengan akal, dengan nalar. Saya tidak mau kemudian saya menjadi orang buta, bertaklid buta, karena agama ini semuanya bisa dilogikakan, sifat-sifat Tuhan bisa dilogikakan, produk-produk Tuhan bisa dilogikakan, kecuali wujudnya. Ini sama persis seperti yang ditulis oleh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari yang saya sebut di awal tadi, dalam Al-Mujalasah wal Jawahirul Al-Ilmi. Ini ada jelas di situ. Artinya kalau saya melihatnya begini, bahwa ya kita pertegas bagaimana manusia biasa, bukan nabi yang tidak punya hak-hak istimewa. Saya kalau di tulisan saya agak sedikit sarkas lah ya, agak sedikit kasar ya. Bagaimanapun ketika manusia, ini sebenarnya bukan bahasa saya, itu sebenarnya bahasanya Noam Chomsky sebenarnya. Bagaimanapun tidak ada manusia yang tidak akan dipenuhi oleh nafsu, dan tidak akan manusia itu disebut istimewa kalau dia masih bisa ereksi dan ejakulasi. Itu Noam Chomsky. Artinya manusia itu masih punya nafsu, dan ketika manusia masih punya nafsu, dia manusia biasa sebiasa-biasanya, senormal-normalnya. Lalu bagaimana kita harus mengkultuskan dan memberhalakan seseorang yang masih normal-normal saja? Dia, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya terpaksa agak sedikit kasar, mungkin agak sedikit jorok lah ya. Ketika dia melihat perempuan telanjang masih bisa ereksi, menurut saya ini masih punya nafsu. Dan MRS pernah punya kasus ini. Saya terus terang tegas di sini bahwa dia manusia biasa, dia tidak layak untuk diberhalakan. Semua ini dia diberhalakan paksa sebagai alat daya pikat elektoral untuk kepentingan politik. Sejak dulu agama itu dirusak oleh politik. Metodologi berhala, kultus-kultus ini juga terjadi karena kepentingan-kepentingan politik. Saya tadi cerita soal Abu Sofyan, Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, dia membunuh juga masih dipuja-puji, dia menyerang Madinah dalam perang Al-Hurrah juga masih dipuja-puji karena kepentingan politik. Dia sudah terlanjur dikultuskan, meskipun dia membunuh Sayyidina Husain dengan kejam, dipenggal lehernya, kepalanya ditaruh di baskom, ditusuk kepalanya ke ujung pedang, diarak di jalanan Damaskus, tapi dia masih dipuji-puji oleh rakyatnya. Kenapa? Dia sudah dikultuskan lebih dulu dan diberhalakan lebih dulu oleh rakyatnya. Ini metodologi yang kejam dalam politik. Dan kita tahu bagaimana kejamnya
Hitler misalnya. Rakyatnya mungkin tahu bahwa dia ini kejam, tapi dia tetap mengkultuskan Hitler karena dia sudah terlanjur di-develop untuk diberhalakan. Dan kita tahu bagaimana Lenin, bagaimana Stalin, bagaimana Mao Zedong, bagaimana dengan Kim Il Sung, dan hari ini Kim Jong Un juga punya metodologi yang serupa. Nah, ketika metodologi ini dilakukan, nah ini outputnya, Kang Abu. Ketika metodologi ini dilakukan, dia akan melahirkan totalitarian. Semua akan begitu. Kita tahu produknya ada Mussolini, ada Hitler, dan juga beberapa diktator-diktator di dunia juga dibentuk karena upaya dengan metodologi berhala, dengan pengkultusan ini. Demikian juga dengan Yazid, demikian juga yang terjadi dengan Muawiyah, dengan As-Saffah, dan juga beberapa pemimpin-pemimpin yang kejam di dalam sejarah-sejarah Islam, juga pemimpin-pemimpin yang kejam dalam sejarah-sejarah Kristen. Bagaimana perang Katolik dengan perang Protestan di Eropa yang menyusutkan 37% rakyat Eropa, itu juga menggunakan metodologi yang sama. Demikian juga di Amerika Selatan, ketika bangsa Spanyol datang dengan hanya mengeruk sumber daya manusianya dan membangun banyak suku-suku di sana, suku-suku Yucatan, Maya, Inka, Azteca, dan sebagainya, menyusutkan jumlah populasi di sana hanya karena apa? Upaya untuk mengkultuskan Spanyol di mata orang penduduk asli Amerika Selatan. Dan ini terjadi juga di Indonesia di abad modern ini. Coba bayangkan, saya terus terang tidak alergi dengan habaib. Guru ngaji saya guru ngaji 3 kitab dengan Habib Ali Al-Kaf di Condet. Saya ngaji juga dengan Habib Jindan. Saya sangat menghormati Habib Munzir Al-Musawa, itu adalah guru saya. Tapi saya tetap memposisikan habaib di sini dan juga manusia yang lain ketika dia tawadhu, ketika dia ini menjadi orang yang bisa dipercaya, dia tidak pernah menganjurkan kebencian, dia tidak pernah mencaci maki orang lain, maka siapapun dia, manusia dari manapun dia, keturunan apapun dia, wajib kita hormati. Bukan karena keturunan Nabi, lalu kita permisif dengan caci makinya, kita permisif dengan serangan-serangan kebenciannya kepada orang lain. Buat saya, ini tadi, human beings being human. Nggak ada bedanya. Saya mohon maaf, Habib Bahar misalnya, saya terus terang, ini justru orang-orang yang seperti ini adalah merusak agama hanya untuk kepentingan-kepentingan politik. Dia seolah-olah melibas semua ajaran-ajaran agama yang penuh tawadhu. Terus terang, saya ini berasal dari keluarga NU yang sangat menggemari sufisme, sufistik, kerendah hatian dan sebagainya. Itu betul-betul saya menghormati ulama-ulama yang seperti ini, para habaib yang seperti ini, tapi tidak untuk yang pencaci maki dan yang selalu bakar, gantung, bunuh dan sebagainya. Pada akhirnya agama ini akan kehilangan daya tariknya hanya karena untuk kepentingan-kepentingan elektoral dan daya tarik politik. Ini kan sekarang kita tahu semua. Kita semua tahu hari ini ya, bagaimana orang ada yang memberi penghargaan kepada Habib Rizik karena dia terintimidasi dan sebagainya. Orang-orang dari kelompok sana seolah-olah betul-betul mengkultuskan dan sebagainya. Ini mohon maaf, ini saya betul-betul berakar kepada sejarah dan berakar kepada metodologi yang sama di seluruh dunia. Saya kira begitu dulu Kang Abu pembukaannya. Kita lanjut. Wah, keren, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ini asik ya, luar biasa nih. Keren, Cak. Itu apa ya? Satu dari segi historikalnya juga saya juga banyak baru iya ya gitu. Dan sekarang berkaitan dengan apa yang terjadi di kita juga, ternyata ya kembalilah ini juga adalah impact dari sejarah gitu. Nah, yang menarik tadi dikatakan bahwa banyak hadis palsu gitu ya tentang habaib. Sebenarnya sih, Cak, kalau ngomongin habaib, indikator parameter bahwa dia adalah keturunan Nabi, dan kalaupun itu keturunan Nabi itu sebetulnya fungsinya tuh untuk apa, dan kenapa sekarang kok dalam tanda petik ya jadi dibelokkan gitu kegunaannya tuh untuk ya tadi elektoral lah, untuk kepentingan dan seterusnya. Itu gimana kaitannya, Cak? Silakan. Sebenarnya fenomena habaib ini sebenarnya memang hebohnya itu di Indonesia dan Malaysia. Ini Melayu ini, karena memang efeknya begini. Saya yakin ini adalah karena metode penyebaran agama pada zaman dulu itu memang menggunakan pola seperti ini, karena memang agama Islam masuk ke Indonesia ini tidak melalui jalur peperangan.
Beda dengan Bani Umayyah masuk ke Andalusia misalnya, yang menggunakan penetrasi politik dan peperangan, sehingga orang mudah ditundukkan dan mudah dikonversi dari agama sebelumnya. Tapi di Indonesia itu tidak bisa dipakai. Makanya kenapa bangsa Melayu ini yang memang betul-betul getol dan paling gemar dengan habaib, ya, paling gemar dengan itu. Saya yakin dulu para ulama yang menyebarkan Islam dari Hadramut maupun dari keturunan Hadramut yang berasal dari Gujarat, dari India dan sebagainya itu, saya yakin menggunakan pola ini untuk menghormati para guru, menghormati para habaib ini, supaya betul-betul kasarnya gini, bisa dikendalikan. Saya melihatnya begitu. Ini adalah pola yang sama. Tapi karena melihat begini, saya kan pernah juga tinggal di beberapa negara ya, baik yang Islam sebagai minoritas dan juga Islam sebagai mayoritas selain Indonesia. Saya melihat memang habaib ini memang hanya ada di sini, di Malaysia, dan juga terus terang di Yaman sendiri, di Hadramut sendiri terutama. Tapi kalau bercandanya orang Hadramut sendiri, ya di sini kan banyak habaib, dia bilang. Ya orang-orang yang dipenjara karena ngerampok, karena ini ya juga habaib juga. Gitu. Jadi artinya tetap manusia biasa. Okay. Nah, persoalannya adalah kemudian habaib ini kan dianggap sebagai zuriyahnya Nabi. Dia keturunan, punya garis keturunan dengan Nabi, silsilahnya secara genetik itu ada dengan Nabi, entah dari cabang yang mana, karena memang ada Alawiyin misalnya, Alawiyin ada dari Syahid, kemudian dari Habib gitu, macam-macam modelnya, ini dari keturunan mana, karena begini, di dalam sejarah Islam sendiri, Kang Abu, perebutan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ini juga berebut zuriyah juga. Jadi kata klan Bani Umayyah, dia bilang saya lebih berhak menjadi penerus kekuasaannya Nabi Muhammad karena saya ini adalah sepupunya. Nah, dari Bani Abbasiyah, oh tidak bisa, kakeknya Nabi Muhammad itu sama dengan kami dari Bani Hashim, kami yang lebih berhak. Perebutan ini berdasarkan zuriyah ini yang kemudian membuat banyak jurisprudensi dan hadis-hadis palsu itu. Nah, persoalannya adalah memang ada beberapa hadis yang ada umat untuk menghormati keluarga Nabi. Tapi ada beberapa juga pemahaman ini karena ada yang berbicara bahwa dulu pengganti Nabi itu harus dari Quraisy misalnya. Dari suku Quraisy. Nah, ini hanya bertahan dalam 4 khalifah itu saja sebenarnya. Nah, persoalannya kemudian metode-metode selama Khulafaur Rasyidin inilah yang terus menurun ke kita dan kemudian membuat kondisi-kondisi sosial dan politik di kita hari ini itu betul-betul menjadi carut-marut secara sosial ya. Karena persoalan dzurriyyah ini masuk ke ranah politik. Dulu para habaib itu hanya ngajar ngaji. Jadi metodenya begini, kalau ulama-ulama lokal dulu di Indonesia itu membuat pesantren. Tapi ulama-ulama para habaib dari Arab, dari keturunan Arab, dari Hadramut ini membuat majelis taklim. Jadi jadi jarang para habaib atau ulama dari Arab ini yang membuat pesantren. Jadi dia hanya membuat majelis taklim yang sifatnya orang datang, kajian, habis itu pulang ke rumahnya. Setiap hari Jumat misalnya, atau sebulan sekali. Nah, itu selalu seperti itu dari dulu. Nah, ulama-ulama lokal itu membuat pesantren semacam boarding school yang santrinya itu datang dan menetap di pondok pesantren itu. Ini perbedaannya. Perbedaan antara ulama dengan para habaib ini. Nah, persoalannya dulu, kalau dulu itu mereka memang betul-betul di dunia pendidikan, hari ini masuk ke ranah politik. Ini yang kemudian membuat semuanya ini menjadi kacau balau ini. Dan pasti kalau habaib masuk ke ranah politik, sudah pasti politisasi agamanya kental sekali. Sesuatu yang memang saya lawan ini dari dulu. Oke, by the way, Ja,
keefektifan metode Habib ini gitu ya misalnya ya, atau keturunan ini atau di Indonesia lah ya, kita berbicara di Indonesia. Sesukses apa sih atau seefektif apa sih menggunakan metode ini untuk mengambil kekuasaan atau merebut massa atau apa? Apakah ini cara yang cukup efektif, efisien dan yang maksudnya berhasil makanya mungkin digulirkan terus gitu. Gimana menurut pandangan Cais? Halo? Iya. Udah, oh, oke. Udah, oke. Enggak, tadi itu soalnya. Jadi begini, ini kan jeleknya politisasi agama itu di situ. Dia membawa dogma ke dalam ranah politik. Dan ketika dogma agama itu disajikan ke hadapan kita, maka semua hal menjadi beku. Ini serve frozen. Ini memang kemudian menjadi suatu persoalan ketika dogma itu dibawa ke ranah politik, itu akan menggiring orang untuk meningkatkan militansinya. Ini menjadi masalah. Makanya saya selalu, kalau di Instagram, saya selalu hashtag lawan politisasi agama. Dan karena saya menganggap politisasi agama itu membodohkan orang bodoh. Semakin membodohkan yang bodoh. Ini memang selalu seperti itu. Coba bayangkan, Abdurrahman bin Muljam, ini saya cerita sekali lagi flashback. Abdurrahman bin Muljam itu hafidz Quran 30 juz. Puasa Senin Kemisnya tidak pernah berhenti. Coba bayangkan, setiap sholat sunnatnya juga tidak pernah terlewatkan. Tapi dengan gampangnya dia memenggal leher Sayyidina Ali ketika sedang sholat subuh. Coba bayangkan. Kalau bukan politisasi agama, orang tidak akan sebodoh itu. Dan dia tahu Sayyidina Ali ini menantu Kanjeng Nabi, sepupunya Kanjeng Nabi, babul ilmi kata Kanjeng Nabi, dan dia punya anak cucu-cucunya Kanjeng Nabi yang sangat dicintai. Coba bayangkan, lagi sholat lagi di Masjid Jami Kufah lagi, dan dia berteriak Allahu Akbar sebelum memenggal. Apa nggak membodohkan itu? Dan hari ini semua itu terjadi, orang mencaci maki, kadang-kadang juga ada anarkismenya, ada destruktifnya, sambil berteriak Allahu Akbar juga. Apa nggak membodohkan? Nah, ini efek jeleknya. Dan ini juga bukan hanya terjadi dalam Islam. Kita juga tahu dulu bagaimana dogma komunisme ketika mereka dijejali oleh mimpi-mimpi ketidakadaan kelas-kelas sosial, ketika mereka diberikan mimpi-mimpi kemakmuran dan sebagainya, orang Rusia menjadi militan. Pembunuhan juga di sana jutaan, bukan dilakukan hanya oleh tentara saja, tapi juga dilakukan secara komunal. Itu terjadi. Dan bagaimana ketika Cekoslovakia bisa pecah, Bosnia Herzegovina juga pecah dengan Serbia dan sebagainya, harus didahului dengan genosida dan sebagainya. Demikian juga dengan Sudan, harus didahului dengan genosida. Di Rwanda juga ada suku Tutsi dan Hutu. Ini semua kan sebenarnya adalah politisasi agama yang membuat orang menjadi kejam, orang menjadi kehilangan nalar kemanusiaan, dan dia menjadi bodoh. Orang-orang itu betul-betul menjadi bodoh. Nah, ini kemudian yang terjadi di sini. Coba kita lihat, orang-orang menghunus senjata tajam dipamerkan di media sosial. Ini di pulau saya sendiri nih, di Madura. Di Madura. Ini saya geli banget melihatnya. Jadi dia atas nama Habib Rizik misalnya yang dipenjara, dari Sumeneb sana dia pegang celurit, dia bisa apa dari sana? Ini kan sebenarnya adalah pemberontakan sosial yang sebenarnya hasil pembodohan dari politisasi agama. Dia tidak akan bisa melakukan apapun dengan hanya satu celurit, satu orang. Dia tidak mungkin merobohkan apapun di bangsa ini. Dia tahu itu, tapi dia merasa bahwa di akhirat kelak saya akan diganjar surga. Ini masalahnya. Oke. Jadi mereka punya keyakinan bahwa Habib ini nanti akan mengentaskan dia kalau dia masuk neraka. Sementara menurut saya, Habibnya sendiri belum tentu bisa menolong dirinya sendiri. Ini jelas rahasia-rahasia keakhiratan itu semua dipegang Allah. Enggak ada. Hanya Nur Muhammad nanti yang akan bertemu dengan Allah, menurunkan kitab. Ini dalam konteks agama ya, menceburkan kita ke neraka atau ke surga. Makanya menurut saya ini semua adalah kekonyolan. Saya kira begitu. Ini saya karena daerahnya dingin ini jadi. Oke, udah dingin, topiknya panas lagi ya, jadi asik nih.
Matur suwun Cak, keren banget Cak. Oke, mungkin satu lagi dari saya dan ini udah ada beberapa pertanyaan gitu ya. Teman-teman silahkan, ini topiknya seru banget kalau penasaran dengan apapun yang disampaikan Cais, mau memberikan opini, mau bertanya atau mau memberikan apresiasi, silahkan ya. Instagram Live, YouTube, boleh lewat chat, Zoom chat atau raise hand. Cak, by the way ya, untuk menghadapi ini peran Pancasila di mana, Cak? Dan gimana tuh penguatan Pancasila untuk tetap membuat tadi saya juga agak tersparkling ketika Cais bilang bahwa membodohkan orang yang bodoh gitu ya. Karena sorry to say, Cak, kalau kita sekarang berbicara tentang agama, akhir-akhir ini juga banyak cerita tentang berbasis agama tapi banyak pemerkosaan gitu misalkan. Ini lagi banyak banget berita-berita tentang ya kaitan-kaitannya ke situ. Gitu ya, Cak ya. Itu menarik banget tuh. Gimana, Cak? Silakan. Jadi ini saya baru, jangan-jangan Kang Abu ini sakti. Saya baru selesai baca saya baru selesai baca buku ya, dan juga salah satu kitab aduh saya lupa lagi, ada di mobil. Jadi saya baca begini. Itu kitabnya Abu Bakar Ahmad tadi. Al-Mujalasah Jawahirul Al-Ilmi. Itu jadi begini. Orang itu, ini kata Abu Bakar Ahmad ya. Kalau ingin ngetes moral orang, kalau ingin mengetahui moral orang, ketahuilah dari kadar dia mencintai negaranya. Ini Abu Bakar Ahmad. Ini abad ke-14. Cari tahu nilai dia dari bagaimana dia mencintai negaranya. Bukan dari cara dia beribadah dalam agamanya. Nah ini, karena menurut Abu Bakar Ahmad, ketika orang mencintai negaranya, dia pasti tidak akan membenci orang lain di dalam satu negaranya itu. Ini Abu Bakar Ahmad. Dia bersanad kepada kitabnya Al-Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Ini ada, ditulis di catatan kakinya oleh Abu Bakar Ahmad. Tapi kalau orang beragama, bisa jadi dia itu moralnya tidak bagus. Saya nggak tahu tinjauan dia dari mana, tapi dia begini caranya. Artinya begini, karena menurut Abu Bakar Ahmad, membela negara itu adalah bagian dari membela agama. Ketika orang merasa membela agamanya, dia bisa jadi memusuhi negaranya. Ini logikanya Abu Bakar Ahmad. Oke. Jadi kalau saya menyimpulkannya begini, dengan beragama belum tentu moral orang itu menjadi baik. Orang tidak beragama belum tentu moralnya menjahat. Moral itu menurut Immanuel Kant, teori deontologinya Immanuel Kant, ada 3. Ini jari saya 3. Satu adalah otonom, bawaan lahir. Yang kedua adalah God, religion. Yang ketiga adalah social circumstances, lingkungan sosial di sekitarnya. Ini yang menjadi penentu. Orang bawaan lahir itu moralnya sudah pasti punya sebenarnya moral baik. Tapi kalau tidak ditopang dengan kewajiban-kewajiban agama, ajaran-ajaran agama, atau juga lingkungan sosial yang mendukung, dia bisa jadi tidak akan bermoral baik. Dia kalah moral baiknya. Atau dia itu sudah punya bakat moral baik bawaan lahir, nature, ya. Dia juga agamanya sudah kuat, tapi dia hidup di lingkungan sosial yang memang moralnya hancur-hancuran. Ada di kelompok para penjahat misalnya, maka dia akan menjadi jahat juga. Makanya 3 hal ini menurut Immanuel Kant memang harus saling mendukung ini. Nah, moral itu adalah menjadi the whole entity dari orang melalui 3 faktor ini. Orang dengan hanya bermodal agama, seperti Heri Wirawan itu, dia bisa punya modal agama, tapi ternyata dia otonomnya, human nature-nya, dia tidak bisa keluarkan. Human nature-nya tidak bisa mendominasi dirinya, sehingga dia kalah oleh nafsunya. Atau dia karena dia merasa punya agama, dia merasa punya dia bisa saja menafsirkan tafsir agama itu dengan menggampangkan perilaku brutalnya itu. Bisa juga ada milkul yamin. Kita tahu kan, mungkin saya nanti cerita lain lagi lah soal milkul yamin yang boleh berhubungan tanpa harus menikah misalnya. Ini kan milkul yamin ini. Ada paham-paham seperti itu dari ulama, bukan ulama sebenarnya kalau menurut saya dari Syria
dia itu doktoralnya dengan menggunakan bukan dia menafsirkan soal milkul yamin. Tapi intinya begini kalau saya sih ya, bahwa moral itu tidak harus melekat dengan keyakinan orang. Oke. Orang yang menjadi sukarelawan kemanusiaan di hutan-hutan Afrika itu rata-rata orang-orang ateis, tapi dia hidupnya betul-betul menghargai kemanusiaan baik. Saya kira ini memang tidak ada hubungannya. Jadi ini bukan patokan juga. Nah, Pancasila di mana? Nah, ini saya ingat bukunya Ibnu Khaldun, kitabnya Muqaddimah, itu luar biasa. Kalau kata Ibnu Khaldun bahwa tidak ada sistem ideologi politik di dunia ini yang bisa menggabungkan banyak hal. Jika suatu negara itu terdiri dari beberapa suku, dia terdiri dari beberapa agama, maka negara itu akan menjadi fragile ketika dia tidak bisa menyuntikkan satu nilai fanatisme. Ini Ibnu Khaldun. Nanti pemikiran ini dipakai oleh Auguste Comte. Nanti dipakai juga pemikiran seperti ini oleh Comte, dan dipakai juga konsep-konsep kesetaraan kelas sosialnya oleh Karl Marx dari Ibnu Khaldun ini. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu kayak Marx, kayak Maynard, segala macam itu sebenarnya dari Ibnu Khaldun semua. Ini sahih. Nah, pemikiran-pemikiran ini kemudian terpatahkan, kata Ibnu Khaldun, bisa negara itu menjadi kuat dan utuh meskipun dia berbeda-beda suku, berbeda agama, dengan catatan rakyat dan juga semua pemimpinnya itu sepakat dengan satu hal, saling menghormati di dalam semua perbedaan itu dan mengusung satu undang-undang yang sama. Nah, ini Pancasila itu di sini. Mengapa negara-negara Arab itu tidak pernah selesai berkonflik? Bahkan negaranya itu perintil-perintil, ada Oman, Kuwait, Bahrain, negara kecil-kecil itu, karena mereka selalu terjebak dalam pertentangan antara nasionalisme dengan agama. Nasionalisme dan agama oleh Pancasila diramu menjadi satu kesatuan melting pot yang kemudian melahirkan Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa. Jadi kalau saya ngobrol sama orang pengusung khilafah, saya selalu mengatakan Indonesia ini khilafah, saya setuju. Tapi khilafatul Indonesia. Ideologinya apa? Ideologinya Pancasila. That's it. Segampang itu. Kalau Indonesia ini ada di Arab atau di Eropa, ini jadi 12 negara loh ini. Tapi ini Pancasila ini, luar biasa. Kalau Pancasila tidak bisa meramu antara nasionalisme dan agama ini menjadi satu garis yang betul-betul gradasinya itu betul-betul samar, dan ternyata bisa mengadopsi semua kepentingan di situ, selesai kita. Kita sudah terpecah belah jadi beberapa negara dan mungkin kita berkonflik hingga hari ini. Sama seperti negara lain yang tidak pernah selesai dengan konflik. Saya kira gitu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan lu dong. Keren, Cak. Mudah-mudahan ya itu ya, kalau nggak ada Pancasila bener ya kita bisa jadi ada negara Jawa Barat, negara Jawa Timur gitu ya. Semua bisa pecah-pecah gitu. Pancasila adalah melting potnya, luar biasa. Belum negara Jawa Barat, Kang Abu. Ya. Belum negara Jawa Barat, negara Cianjur tuh, Ranca Ekek. Negara Ranca Ekek. Gawat ya. Itu kalau bener Cak, kalau nggak ada Pancasila iya ya, sebesar ini, seragam ini kita masih bisa bersatu di situ. Mungkin ya kita perlu bersyukur dan bisa dibayangkan ada Republik Lembang itu. Republik Lembang Utara ya. Oke, matur nuwun Cak, keren banget. Oke, sebelum ke yang resen ini ada dari Mbak Pamela. Gus Islah, kalau melihat di contoh-contoh sejarah negara lain, mungkin pernah riset atau pelajari ada nggak metode melawan atau menghentikan gerakan politisasi agama supaya kedepannya tidak terus-menerus berulang politik tanpa nalar di Indonesia ini? Intinya di background story ini ada nggak sih ada antidotnya lah gitu, antivirusnya untuk si politik agama tuh gimana sih? Silakan, Cak. Ya, sebenarnya tidak pernah ada negara yang efektif melawan politik identitas ya. Saya lebih memperluas ke politik identitas. Bahkan banyak orang yang mengatakan Trump itu dikalahkan dengan sengaja, secara mekanisme, secara sistemik dia dikalahkan karena dia membahayakan demokrasi demokrasi Amerika.
Mengapa? Dia mulai menggunakan politik identitas di sebuah negara yang dibentuk ratusan tahun untuk mengusung sebagai avant-garde-nya demokrasi di seluruh dunia. Tiba-tiba diluluh lantakan oleh Trump dengan politik identitas. Makanya kalau kita baca bukunya Francis Fukuyama, Identity, itu memang ini bukan sesuatu keniscayaan bahwa suatu saat memang banyak hal, industri bahkan, bukan hanya politik. Dalam dunia ekonomi, juga semua yang mengatasnamakan identitas tertentu itu pasti akan terus diusung. Karena begini, saya ingat kata-katanya Yuval Noah Harari dalam Manusia Masa Depan itu. Bahwa kata Yuval Noah Harari, orang yang akan menjadi korban itu adalah orang yang tidak menguasai algoritma dan nalar berpikir. Nah, orang-orang ini yang dikuasai hari ini, itu semakin ke depan, itu akan semakin dikuasai karena mereka memang tidak menguasai apa-apa. Karena dia tidak punya keilmuan apa-apa. Nah, ini Yuval Noah Harari itu, saya teringat itu, makanya politik identitas ini kemudian membuat dua kelas sosial, social gap. Yang satu orang pintar, yang satu orang bodoh. Dan ini akan terus tidak linear, semakin gapnya semakin melebar seperti itu, hingga akhirnya ada kekuatan top elit di dunia yang tidak bisa diganggu-gugat, dan ini orang-orang pintar. Kita masih di 4.0, belum 5.0, 6.0 dan seterusnya. Ini baru 4.0, kita sudah mulai dikendalikan oleh segelintir orang. Kalau dalam bahasa Arabnya toli'ah. Nah, ini yang memang kemudian tidak bisa diselesaikan oleh dunia hingga hari ini. Bahkan Amerika menghitung tangannya pencuri dengan mengalahkan Trump. Saya bukan pendukung Trump, cuma saya seringlah baca beberapa jurnal gitu ya, yang mengatakan bahwa Trump ini sengaja dikalahkan secara sistemik, entah karena kesepakatan rakyat Amerika atau karena kesepakatan oleh tokoh politik ekonomi Amerika memang untuk menyingkirkan Trump, tapi Trump ini memang membuat demokrasi Amerika menjadi bahaya karena dia menggunakan politik identitas. Dan kita tahu Jair Bolsonaro juga kemudian meluluh lantakkan Brasil. Dia seolah-olah mematikan demokrasi dengan politik identitas. Viktor Orban juga melakukan hal yang sama di Hongaria. Dan ini memang belum bisa terselesaikan karena apa? Karena ini sesuai dengan Sam Huntington, bahwa nanti kapitalisme dan agama ini akan menjadi suatu perimbangan dua kekuatan dunia yang ini akan saling gontok-gontokan, dan di sisi lain politisasi agama, terutama ya bukan hanya politik identitas primordial secara umum, tapi secara agama ini akan menguat. Nah, ini memang belum ada formula yang tepat untuk menyelesaikan ini. Paling satu ya dengan edukasi. Ya, saya termasuk satu yang tidak pernah berhenti untuk mengedukasi follower saya paling tidak di Instagram, bahwa politisasi agama ini adalah pembodohan karena sejarahnya sudah bertumpuk. Sejarah kejahatan politisasi agama ini sudah terjadi berulang-ulang di dalam Islam, dan bahkan semua sejarah agama-agama selalu dirusak oleh politisasi agama. Jadi ya satu hal menurut saya ya education aja. Saya ingat kata-katanya Malaila, kita hanya bisa membunuh dengan senjata terhadap teroris, dan kita hanya bisa membunuh terorisme dengan pendidikan. Nah, ini sama, politisasi agama sama sebenarnya, hanya dengan pendidikan. Kalau dengan kekerasan, dengan apa ya nggak bisa. Caci maki, kita kan nggak ada bedanya dengan mereka. Kalau kita mencaci maki balik, ya udahlah, kita jadi bagian dari mereka. Maka pendidikan, edukasi, dan intelektual develop itu menjadi satu-satunya solusi menurut saya. Terima kasih. Oke, luar biasa, Ca. Terima kasih. Bu Anca, silakan. Assalamualaikum, Cak. Mas Agus. Waalaikumsalam. Silakan. Saya barusan membaca ya, yang di zaman Nabi Muhammad, jika soal nasionalisme itu sebetulnya sudah selesai. Kenapa orang-orang intoleran ini masih meragukan? Padahal dia sendiri yang selalu menggebu-gebu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, apakah radikalisme ini terjadi di luar agama Islam
atau tidak? Bahkan baru-baru ini, mohon maaf, pendeta pun ternyata mencabuli juga. Itu bagaimana, Cak? Terima kasih. Terima kasih, Mas Abu. Terima kasih. Oke, ini kayaknya problemnya bukan hanya di satu agama sih Bu Anja. Tapi silakan Cais, monggo. Ya. Jadi begini, soal nasionalisme ini sebenarnya dalam Islam sudah selesai. Persoalan bela negara terutama, mencintai negara ini sudah selesai. Satu, kalau kita lihat sejarah, makanya saya terus terang sering protes kepada Felix Xiao terutama yang mengatakan membela negara itu tidak ada dalilnya dalam agama. Ini menurut saya dia ya kurang baca aja menurut saya. Jadi dia kurang baca, kurang belajar, dia salah pengajian, ya seharusnya belum siap jadi mu'alaf menurut saya. Jadi gini, jadi membela negara dalam agama, dalam Islam terutama, itu sebenarnya sudah banyak dibuktikan oleh Nabi. Satu hal yang paling mengemuka adalah bahwa ada salah satu korban perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi pada tanggal 19 Maret tahun 627 Masehi. Ini terjadi pada hari Sabtu. Nah, ketika pada hari Sabtu itu orang Yahudi tidak mau ikut berperang. Karena itu hari Sabat. Tapi pemimpinnya namanya Mukhoirik, dia ini adalah pemimpin dari suku Ta'labah namanya. Ini suku Yahudi di Madinah. Dia harus ikut berperang karena ini bagian dari perjanjian. Apabila ada ancaman terhadap negara, maka semua orang tidak peduli agamanya apa harus ikut berperang. Mukhoirik ikut dalam perang Uhud dan dia gugur di situ. Ini kemudian yang menjadi jurisprudensi bahwa perang yang terjadi selama 8 kali pada masa Nabi, ya, ini semua adalah perang membela negara yang namanya negara Madinah itu. Apa buktinya? Semua yang terlibat dalam perang ini bukan hanya orang Islam. Orang Yahudi juga ikut, orang Kristen juga ikut. Kalau ini perang agama, Nabi tidak akan mengajak orang dari pemeluk agama lain. Pasti. Nabi hanya mengajak orang Islam kalau ini perang agama. Ini perang ancaman terhadap negara. Makanya Nabi mewajibkan siapapun, whoever, yang tinggal di dalam Madinah untuk ikut dalam peperangan itu. Makanya Mukhoirik ini sampai gugur. Mukhoirik akhirnya gugur. Sahabat bertanya kepada Nabi, ini saya ulang, sebenarnya sudah cerita di dialog positif. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ini adalah syuhada, tapi dia orang Yahudi. Bagaimana cara kita memakamkan jenazah ini? Apakah dengan agama dia atau dengan cara Islam? Kata Nabi, serahkan kepada keluarganya, biarlah keluarganya yang memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan sorga dan neraka itu adalah haknya Allah. Ini kemudian yang menjadi jurisprudensi itu. Ini sudah selesai. Makanya Abu Bakar Ahmad dalam Al-Mujalasah wal Jawahirul Ilmi itu menulis soal bela negara. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah juga menulis soal bela negara. Nanti turunnya itu ke Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologica. Ini bersanad semua ini. Karena dimulai diakhiri oleh Ibnu nanti oleh Santo Thomas Aquinas diturunkan kepada Immanuel Kant. Dari Immanuel Kant nanti akan diturunkan kepada Jürgen Habermas dengan metodologi Verfassung Patriotismus namanya. Selesai. Bela negara ini justru dari sejarah-sejarah Islam itu sudah diawali dari situ, lalu kemudian diusung ke Eropa yang namanya nasionalisme dan patriotisme ini. Selesai sudah. Makanya kalau ada orang bilang tidak ada dalilnya dalam agama, sini belajar sama saya. Sombong amat. Sini saya kasih tahu gitu ya. Oh ya. Keren, keren. Tambahan Bu Anca. Soal tadi pendeta sekali lagi, mohon maaf, ini moral tidak ada kaitannya dengan agama. Moral itu adalah otonom dan social circumstances. Nah, ini kemudian kalau kurang komplit akhirnya otonom dia muncul dari dirinya sendiri, pelanggaran-pelanggaran moral itu. Banyak anak kiai yang di Jombang juga membuntingi, mohon maaf, bahasanya harus begini kali ya, membuntingi santri abahnya dan sebagainya. Ini kan tidak ada kaitan dengan dia beragama apa. Manusia tetaplah manusia biasa. Dan kemudian ada lagi tadi saya tertarik untuk menjawab itu. Apa ya pertanyaannya sebelum ini ya? Sebelum Bu Anca itu.
Apa yang gerak strategi untuk politisasi agama gimana caranya gitu ya? Tadi udah sih dengan pendidikan itu kan, itu udah Cak. Mute Bu Anca. Oke sebentar, silakan Bu Anca. Apakah radikalisme juga terjadi di agama selain Islam? Iya, Yes, iya. sudah. Oke, Terima silakan. kasih. Silakan. Nah, ini soal pekerjaan saya nih. Saya ini tiap malam itu ngelonin radikalisme. saking ini. Jadi radikalisme ini adalah perilakunya itu selalu mengikuti di mana pemeluk agama mayoritas itu ada di situ. Ini kalau kita berbicara radikalisme berbasis agama. Setiap mayoritas di situ itu selalu beriring sejalan dengan kebangkitan atau munculnya dari elemen-elemen radikal. Ini Bu Anca. Jadi kalau di Myanmar radikalnya, kelompok radikalnya itu ya Buddha. Kalau di India itu radikalnya ya Hindu. Dari Bharatiya Janata yang membantai orang-orang Islam di Gujarat itu ya mereka. Orang-orang Hindu garis keras ini yang dulunya juga membunuh Gandhi, si Bodse itu. Nah, semua terjadi seperti itu. Kelompok radikal di Kolombia itu juga orang-orang Katolik. Dan demikian juga dengan white supremacy, Ku Klux Klan, Baader-Meinhof, IRA, FARC. Semua ini adalah kelompok-kelompok yang selalu berusaha nempel ke kelompok-kelompok mayoritas dan kemudian dia menggunakan ideologi dari mayoritas itu untuk melakukan intimidasi dan segregasi kepada kelompok minoritas lainnya. Di Indonesia radikalnya tentu saja Islam. Jadi potensi radikalisme itu bisa muncul dari ideologi agama atau ideologi politik bahkan ekonomi. Oke. Bisa, potensinya dari mana saja. Demikian Bu Anca, terima kasih. Terima kasih. Tapi poinnya yang mayoritas berarti ya, Ca ya, mayoritas poinnya. Oke, thank you, terima kasih. Mas Aryo silakan. Ya, tadi kan disebutkan bahwa ini kuncinya kan pendidikan ya. Jadi kalau mau melihat kondisi yang sekarang, pemerintah seperti sudah melakukan cukup banyak untuk menanggulangi, misalkan tentang pendidikan. Ini katanya kan ada kurikulum 2022 yang lebih disimplifikasi lah gitu, lebih kepada project based learning dan lebih kepada kolaborasi. Jadi tidak ada lagi tuh yang berbasis agama. Gitu. Kemudian juga dari segi ekonomi juga ada kartu prakerja kan. Jadi pada intinya kan kalau orang jauh dari kemiskinan kan jadi lebih sehat secara batin gitu. Ada juga yang pakai lewat komedi kan, jalur komedi atau lewat kebudayaan gitu. Tapi kayaknya masih kurang cepat ini. Apa mungkin problemnya itu ada di pengawalan, karena kadang-kadang yang bicara-bicara seperti ini cuma ada di posisi di atas, jadi kurang turun ke grassroots. Jadi mungkin memang harus lebih penggalangan lebih banyak, misalkan santri-santri untuk terjun ke lapangan gitu, atau seperti apa sih supaya bisa mempercepat gitu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti intinya adalah bagaimana proses percepatan pendidikan supaya lebih awaken gitu ya, supaya lebih bangun. Silakan, Cak. Saya berterima kasih ya Mas Arjo, Kang Arjo. Jadi meskipun nggak pernah lihat muka aslinya, selalu foto yang freeze begini setiap dialog. Jangan Intel. Ternyata orangnya brewok gitu. Tanda Kang Arjo. Jadi memang pada intinya sih memang ini sangat ironis sekali karena ternyata memang demokrasi memberi ruang-ruang untuk itu. Demokrasi tidak membatasi ruang-ruang untuk politisasi agama. Ini yang menjadi persoalan. Makanya kemudian di Amerika itu kurang apa? Secara ekonomi bagus, secara pendidikan bisa dibilang bagus, terutama apalagi tentang keterbukaan soal politik dan sebagainya. Kurang apa di Amerika itu, tapi tetap saja termakan oleh politik identitas yang kemarin di zaman Trump itu. Nah, di Indonesia ini memang menurut saya tidak ada satu rumus yang bisa mempercepat semua itu, karena memang ini pragmatisme politik, Kang Arjo. Ketika kita berbicara tentang pragmatisme, tentang kebebasan, dan kita semua itu berbenturan di situ.
Kalau kita membuat regulasi bahwa misalnya tidak boleh ada politisasi agama, ya nggak bisa. Itu sama artinya dengan menghujamkan pedang ke dada demokrasi sendiri, karena demokrasi itu memberi kebebasan. Ini yang menjadi persoalan dari dulu. Kalau money politics misalnya dibuat undang-undangnya gampang, karena ini ada fisiknya. Tapi kalau politisasi agama, ini yang tidak bisa dituangkan. Putus-putus Kang Abu ya? Oke, udah mulai bagus lagi, Cak. Silakan. Oh iya, sorry. Ini, waduh. Ini kayaknya BTS-nya lagi dikeroyok sama kafe sebelah. Oke. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah karena demokrasi ternyata menyediakan ruang-ruang untuk itu. Ini saya matikan dulu ya, biar nggak berat bandwidth-nya. Bisa didengar, Kang? Oke, aman. Aman. Nah, jadi memang tidak ada rumus yang baku tentang itu, tapi makanya kemudian yang menjadi PR buat kita adalah moderasi agama. Apa moderasi agama itu? Ya itu tadi saya pernah ngomong berulang-ulang soal moderasi agama itu adalah ketika agama itu diwujudkan sebagai alat untuk menciptakan perdamaian dan selalu menjunjung tinggi kemanusiaan. Itu adalah moderasi agama. Jadi, halo? Kang? Tes. Gimana sekarang? Oke, bisa didengar nggak suara saya ya? Recording stopped. Oh, Kang Abu yang hilang ini. Recording in progress. Sorry, malah saya sekarang yang lagi ke hijack nih. Sorry. Wah, iya. Oke, tadi sampai mana ya? Tadi saya dengar sampai moderasi Saya agama. sampai Udah ke demokrasi. Jadi Oke, silakan. demokrasi memberikan ruang terhadap politisasi agama, politik identitas, politik populisme dan sebagainya. Ini memang tidak bisa kita tidak bisa buang selain memang adalah memberdayakan elektoralnya. Konstituennya yang kita pintarkan, yang kita cerdaskan. Tidak ada lagi, karena bagaimanapun praktek-praktek dan metodologi politik mereka termasuk metodologi berhala tadi, sasarannya, pangsa pasarnya kan tetap adalah kekuatan elektoral. Kalau kekuatan elektoral ini melakukan resistensi, seharusnya politisasi agama ini pada akhirnya akan berhenti sendiri. Karena dagangannya tidak laku. Sama seperti orang jualan, kalau dagangannya nggak laku-laku, ya dia akan berhenti jualan. Saya kira begitu ya. Oke. Terima kasih, Cais. Terima kasih banyak. Ya. Berikutnya mungkin Pak Budi Haryadi, silakan. Dan setelah ini nanti kita ke Pak Yos Jordi. Pak Budi, boleh? Terima kasih, Ya, Ustadz. silakan Pak Budi. Terima kasih, Cais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Silakan. mau menanyakan bahwa ketika tadi bercerita tentang habaib memasuki ranah politik praktis, kita juga bisa lihat bahwa dalam sejarah, seperti contohnya Kesultanan di Pontianak juga dipimpin seorang syarif yang bermarga Al-Qadri. Dan juga kita juga temukan di sejarah di Nusantara ini banyak juriat yang juga menjadi posisi sebagai penasehat kerajaan. Artinya dia sudah memasuki ranah politik sejak dulu. Nah, kan di dalam keturunan Nabi ini ada yang kelompok habaib, tidak dari Yaman, ada yang dinamakan juga kelompok Azamat Khan. Nah, menurut saya, apakah budaya penghormatan ini menjadi kultur yang mengkristal yang dibawa sampai sekarang? Karena saya juga melihat tidak di kelompok habaib juga penghormatan yang berlebihan. Di kelompok non-Arab ya,
mohon maaf kalau saya memakai nama not, itu juga jadi bagaimana para anak. Sorry Pak Budi, keputus. Teman-teman Ibu dan Bapak, suara saya masih oke nggak? Oke, ini jadi bingung siapa yang error. Wah, Pak Hardinya tampaknya ini juga deh. Sebentar. Oke, sebentar. Pak Budi boleh nah silakan. Ya, Oke, tadi keputus tuh. Gimana iya. tadi? Jadi bagaimana kita juga melihat di anak-anak di tokoh-tokoh agama yang non Arab juga terjadi penghormatan yang berlebihan. Mungkin Cak Islah bisa punya gambaran dan punya pengalaman dengan kondisi itu. Nah, kedua, solusinya Cak Islah, bagaimana dengan kondisi yang sekarang ini radikalisme, intoleran terjadi di mana-mana. Saya kan melihat Cak Islah ini sering keliling ke daerah-daerah. Bagaimana membumikan konsep toleransi kepada masyarakat dan kepada kaum elit. Karena masyarakat ini saya melihat hanya dipergunakan oleh kaum elit. Terima kasih Cak Islah. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wah, ini fundamental banget nih pertanyaannya. Jadi mungkin tadi berbicara kembali tentang habaib, penghormatan yang berlebih karena mungkin di kesultanan tadi dikasih contoh juga ada part of itu juga habaib itu tadi, dan gimana caranya untuk solusi dalam konteks radikalisme. Silakan, Cais. Terima kasih Mas Budi. Ini teman saya sebenarnya nih. Ini sesama supir bis kota nggak boleh saling mendahului. Mas Budi, oke. Saya kira begini ya, kalau kita berbicara tentang Hamid Al-Ghadri dan sebagainya, ini yang basis-basis kesultanan, ini memang tidak perlu dijadikan tidak bisa dijadikan sebagai jurisprudensi sebenarnya, karena memang ini basis kesultanan. Ketika zaman-zaman demokrasi ini tidak ada. Praktik-praktik berhala ini kan sebenarnya pada zaman politik-politik modern lah sebenarnya. Banyak sekali keturunan Arab yang terjun ke dalam politik non-elektoral, banyak juga, ya banyak seperti Haji Mutahar dan banyak lah gitu. Jadi artinya banyak sekali keturunan Arab yang terjun ke politik tapi non-elektoral secara historik, itu memang tidak pernah membuat satu hal yang mengguncang dunia politik Indonesia pada saat itu. Tapi perbedaannya adalah ketika kita sudah mulai mengarah kepada demokrasi yang sedemokratis-demokratisnya, ini kemudian menjadi masalah memang. Karena demokrasi memberi ruang untuk itu. Ini yang menjadi persoalan adalah politik identitas ini pada akhirnya mengajari orang untuk tunduk secara berlebihan, taklid buta, siap mati, hanya untuk demi habaib yang diberhalakan ini. Sementara yang jadi korban adalah habaib-habaib yang tawaddu, yang sufistik dan sebagainya. Yang memang kerjaannya itu hanya ngajari orang, hanya ngajari kitab dan sebagainya, yang mengajari orang untuk lebih menyebarkan cinta kasih, toleransi dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan dalam demokrasi sendiri. Banyak orang yang menggunakan demokrasi untuk mematikan demokrasi dengan menggunakan politik identitas. Mereka memanfaatkan liberalnya demokrasi. Ini yang sering dipakai oleh mereka ini sebenarnya. Kita kan sering menemukan ini pengajian-pengajian yang mengatakan tidak boleh menghina pemimpin misalnya. Unjuk rasa di jalan itu haram misalnya. Tapi coba tanya, menurut Anda Pancasila apa? Mereka nggak bakal jawab. Menghormati bendera boleh nggak? Mereka tidak akan jawab. Karena mereka ini berusaha mengemas retoris-retoris ajaran mereka itu seolah-olah dia ini open mind dan sebagainya. Seolah-olah dia ini terbuka, inklusif dan sebagainya. Nah, kalau persoalan intoleransi ini kan sebenarnya tidak hanya berbasis agama. Apa yang melanda kita hari ini sebenarnya lebih didominasi oleh intoleransi orientasi politik. Ampas-ampas 2014, ampas-ampas Pilkada DKI, ampas-ampas 2019, ini masih terjadi di sini dan menggiring ke arah kehidupan sosial yang intoleran. Ini terjadi sampai sekarang. Caci makinya nggak kelar. Prabowo udah jadi menteri, Sandi Uno jadi menteri, caci makinya nggak selesai.
Dan itu terus diwariskan. Kalau ada orang yang meninggal dari kelompok pendukung yang dulu itu, wah udah ampun. Saya kemarin itu sempat ngobrol sama Kang Emil. Siapa sih yang nggak dicaci maki di negeri ini? Siapa sih yang mendapat perlakuan yang tidak mendapat perlakuan intoleran di negara ini? Semua dicaci maki. Jokowi dicaci maki, Anies Baswedan dicaci, Kang Emil dicaci, kiai dicaci, ulama dicaci, habaib mencaci habaib, ulama mencaci ulama. Ini kan konyol itu. Dan semuanya ini dimulai dari politisasi agama. Residu-residu politik itu kemudian mengekstrak. Kalau soal intoleransi agama itu memang sebenarnya sudah klasik. Kejadiannya bukan hanya hari ini dan bukan hanya di sini. Intoleransi itu memang selalu dialami oleh kelompok minoritas. Korbannya selalu itu. Di Nigeria juga terjadi, di Somalia, di Eritrea yang jadi korban itu orang Islam, di India yang jadi korban itu orang Kristen, di Pakistan yang menjadi korban orang Kristen juga, orang Islam juga menjadi korban di Kenya misalnya. Sama, semua mengalami itu. Ini kan berbanding lurus dengan pergerakan munculnya elemen-elemen radikal. Radikal itu ya intoleran. Ini udah satu paket. Intoleran dulu, radikal, ekstrim, terakhir teroris. Ini tahapannya. Ini sudah satu paket. Kalau orang sudah radikal, pasti dia sudah melewati fase intoleran dulu. Kalau orang sudah ekstrim, dia sudah melewati dua fase itu, intoleran dan radikal. Kalau sudah teroris, dia sudah 3 fase ini udah dilalap habis nih. Udah ada di dalam perutnya, di kepalanya, di dada. Sampai nyawanya aja keluarnya itu radikal. Jadi begitu, Kang Budi. Oke. Sorry, Oke, saya thank you, Ja. nggak bisa ngangkat telepon dari kemarin. Saya lagi. Thank you, Ja. Oke, ini dari Pak Yos Jordi. Silakan Pak Yos Jordi. Boleh di-unmute. Oke. Assalamualaikum, Cak Islah, Waalaikumsalam. Kang Abu Marlo. Iya, silakan Pak. Kayaknya ya, kalau saya lihat mengenai jadinya berhala ini, apa karena kita itu kehilangan panutan nih, Cak. Selama ini kalau dulu kan kita ada panutan tuh, Cak, seperti Buya Hamka ya, yang menjadi panutan. Nah sekarang ini nggak ada panutan dan orang itu haus akan panutan dan sehingga akhirnya timbul berhala-berhala seperti orang berjubah, Habib-Habib, jenggot-jenggot, terus dan kita kalah dalam berita-berita hoax di media sosial. Orang Habib-Habib yang benar ini katanya kalah dalam apa semacam marketing dalam mengangkat Islam yang benar, agama yang benar, itu kalah dalam berita-berita hoax yang sebenarnya tujuannya sebenarnya merusak dan nggak ada kebanggaan kepada negara. Soalnya saya lihat mereka ingin tujuannya untuk menghancurkan negara. Nah, kenapa kok nggak ada ketegasan para ulama ini untuk bersatu, untuk bersatu dan menegakkan satu semacam panutan yang bisa diangkat supaya ini misalnya kalau di tarekat kan ada mursyid ya, yang bisa dipanutin. Dan apa kata mursyid itu nggak bisa dibantah, itu dan semua jadi ikutan panutan yang udah pasti benar gitu. Udah beda dengan orang-orang yang diangkat semacam yang tadi Cak Islah, Habib-Habib yang buatan tiba-tiba jadi Habib nasional, ulama Indonesia yang buatan yang ya banyak ulama-ulama buatan ya. Iya. Kejar tayang, ulama kejar tayang. Kejar tayang. Oke, Pak Yos. Stripping. Oke, Pak Yos, terima kasih pertanyaannya sangat menarik, insight-nya juga sangat menarik nih. Pasti akan tergelitik nih. Cais pasti ke korek nih untuk menjawab yang asik juga. Silakan Cais. Terima kasih Kang Yos. Jadi begini Kang Yos, sebenarnya panutan kita itu banyak. Dulu ketika zaman kira-kira 30-40 tahun yang lalu, kebanyakan dari populasi beragama Islam terutama ya di Indonesia itu
itu adalah orang-orang yang masih sentralistik, masih menghargai kiai dan juga bermadhab. Bermadhab itu adalah orang disatukan dalam satu tafsir yang diyakini secara bersama-sama. Misalnya kalau di Indonesia itu mayoritas dulu ya, itu bermadhab Syafi'i. Bermadhab Syafi'i ini biasanya dibawa oleh ulama-ulama terdahulu, oleh tabi'in, dibawa ke Indonesia. Ajaran-ajaran yang diberikan kepada orang Islam di Indonesia dalam menyebarkan Islam dan juga fikih-fikihnya, itu yang diberikan adalah dari madhab Syafi'i. Nah, dari madhab Syafi'i ini kemudian orang menjadi semacam ada satu entitas, ada satu kesatuan, mudah dikendalikan. Persoalannya kemudian adalah dalam 20-30 tahun terakhir ini banyak sekali ajaran-ajaran Islam, tafsir-tafsir Islam yang masuk ke Indonesia. Ini pertama non-madhab, yang kedua adalah tidak sentralistik dan tidak bersanad keilmuan dan keguruan. Orang diberi kebebasan untuk menjadi ustadz lalu memberikan fatwa. Ini yang menjadi permasalahan hari ini. Semua orang memberikan fatwa, semua orang bisa mengaku ulama, dan dia bisa merumuskan hukum-hukum. Sehingga hari ini semua orang seolah menjadi panutan semuanya. Ini yang menjadi persoalan adalah ketika mereka datang ini mengaku sebagai pemurni agama, dan orang-orang kita yang dulu takdim kepada guru, dia manut kepada gurunya, manut kepada gurunya lagi sampai kepada Rasulullah misalnya. Mulai dari, kan urutannya begini Kang Yos, kalau di Islam itu ya. Jadi Nabi Muhammad ke para sahabat, dari para sahabat itu ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, dan seterusnya hingga ke ulama-ulama yang salaf tadi. Nah, persoalannya hari ini sanad itu sudah nggak dipakai. Ada ustadz di Bekasi ngasih fatwa begini tentang BH, celana dalam dan sebagainya. Ada ustadz baru lagi ternyata berbeda lagi fatwanya. Ini adalah kebebasan-kebebasan fatwa yang kemudian memberi kebebasan liar kepada orang untuk merumuskan agama masing-masing, sehingga bukannya tidak ada panutan. Kita ini kebanyakan orang yang mengaku sebagai panutan. Semua orang bisa memberikan fatwanya hari ini. Meskipun satu hal berbeda atas nama tafsir ayat yang ini, yang satu lagi tafsir ayat yang ini, hadis yang ini, ijma, qiyas itu sudah nggak ada. Dalil nakli, dalil akli itu sudah multi tafsir, multi spektrum dan sebagainya. Dan kita yang dari dulu berislam dengan guyup, toleran dan sebagainya ini dianggap orang yang tercemar oleh kelompok yang purifikasi ini, yang mengaku sebagai pemurni ini. Nah, ini sekarang ini betul-betul deras masuk ke negara kita dalam berbagai bentuk, dalam berbagai sekte, berbagai metodologi keyakinan-keyakinan, mulai dari khilafah, wahabiyah, sampai salafi dan sebagainya, macam-macam. Belum kita berbicara soal sekte-sekte yang lain dalam Islam. Ini memang kemudian membuat kita ini betul-betul merasa berada dalam masa transisi. Secara politik kita berada dalam transisi dari totalitarian kepada demokrasi yang murni. Secara agama kita juga mengalami benturan-benturan antara pemahaman-pemahaman Islam yang wasatiyah, garis tengah, dengan Islam-Islam yang lebih gemar menyuarakan kebencian, lebih menyuarakan intoleransi, lebih suka mencaci maki di lain pihak. Ada juga yang menawarkan seolah-olah ini cinta kasih, humble, kedamaian, tapi di sisi lain sebenarnya mereka ini anti demokrasi, anti Pancasila dan sebagainya. Mereka menggunakan metodologi pura-pura, underground, pada akhirnya tujuannya tetap politik. Jadi tujuan dari kelompok radikal ini bukan hanya sorga aja, tapi ini mereka ingin menguasai negara sebenarnya. Ini yang menjadi persoalan memang Kang Yos, bukan kita itu kekurangan panutan. Kita ini diserbu oleh pemahaman-pemahaman baru yang justru semakin merusak tatanan sosial beragama kita. Saya kira begitu ya. Oke. Mohon izin bentar, ini ternyata baterai saya udah low.
Oke, monggo Cak. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Cak Is. Malam hari ini saya rasa kita dapat suntikan semangat lagi gitu ya, dimana ya ini fakta-fakta yang terjadi dan tadi kita di apa namanya diberikan insight dengan sejarah, kita diberikan insight dengan faktual yang benar-benar terjadi karena Cak Is memang field-nya ada di situ juga, dan saya rasa teman-teman Ibu dan Bapak mudah-mudahan apa ya, kita bisa melanjutkan pendidikan, edukasi yang arahnya adalah tetap kepada basicnya adalah kasih sayang, kedamaian gitu, dan terutama tadi sangat membuka semangat sekali gitu ya, membakar semangat sekali ketika Cais bicara tentang Pancasila gitu ya, luar biasa ya. Betul juga tadi Cais bahwa kalau nggak ada Pancasila kita udah ada bisa terpecah jadi 12 negara. So mudah-mudahan malam hari ini memberikan semangat kepada kita untuk keep on track gitulah kira-kira apapun yang terjadi. Apalagi kan sebentar lagi 2024 lah. Wah ini pasti bakal rame gitu ya, pasti bakal seru gitu. Oke, mungkin karena juga sudah 25.6, jadi ini tadi pertanyaan dari Pak Yos akan jadi pertanyaan yang terakhir. Dan terakhir mungkin Cak, final statement untuk episode 384 dan mungkin ini adalah episode dengan Cais terakhir di tahun 2021. Kita ketemu Cais tahun depan, berarti kita libur setahun. Membaca final statement episode 384, silakan. Mudah-mudahan kita semua di sini panjang umur, sehat selalu. Mungkin closing statement saya, jadi saya sebenarnya masih belum tuntas membaca 4 volume dari kitabnya Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah ya. Tapi ada satu hal yang saya sangat kagumi dari kata-kata seorang pemikir Islam pada abad ke-14 ini. Dia betul-betul menjadi satu milestone dari pemikiran sosiopolitik yang akhirnya dipakai banyak pemikir di Eropa. Ibnu Khaldun ini pada masanya betul-betul unboxing yang mengatakan begini, bahwa Tuhan tidak perlu negara. Tuhan sudah memiliki alam semesta. Manusia Oke, sebentar. Ini penting nih, keputus. Bentar. Kemudian menginginkan apa ya? Yang pada sorry, boleh boleh diulang tadi, Tuhan tidak memerlukan negara, itu keputus, penting banget masalahnya ini, silakan. Maaf. Tuhan tidak memerlukan negara karena Tuhan sudah memiliki alam semesta raya. Manusialah yang memerlukan negara, mengatasnamakan Tuhan, lalu Tuhan dikerdilkan menjadi perbatasan negara-negara hingga sekecil-kecilnya wilayah. Kurang lebih seperti itu kalau di bahasa Arabnya ya. Nah, mengapa saya mengagumi kata-kata yang secuil ini? Ini ditulis oleh Ibnu Khaldun pada abad ke-14. Ketika belum ada orang yang memikirkan tentang ini. Ketika kekhalifahan, mulkan, mamlakah sedang berjaya di Arab. Ibnu Khaldun ini adalah keturunan dari Hadramut, Yaman, yang tinggal di Tunisia, lalu wafat di Kairo. Saya mengagumi kata-kata ini, dia keluarkan pada saat belum ada sedikit pun punya orang yang punya pikiran seperti itu. Ini unboxing sekali. Makanya yang memuji-muji Ibnu Khaldun ini adalah Auguste Comte, Stuart, kalau pemikir-pemikir ini ya, salah satunya juga Marx dalam Das Kapital, tentang kelas sosial, juga tentang pengenaan pajak, ini tidak dipakai oleh Marx dalam Das Kapital. Bisa dibandingkan itu. Saya sedang berusaha membuat komparasinya. Kemudian yang paling sering memakai kutipan Ibnu Khaldun adalah Maynard. Termasuk juga sebenarnya Adam Smith kalau di ilmu ekonominya, karena memang dia ini selain filsuf, Ibnu Khaldun ini juga seorang ahli sejarah, dia juga seorang politik, dan juga dia seorang hafidz Quran 30 juz, dan dia juga mufassir, dia penterjemah Quran. Nah, ini yang menjadi sangat menarik kata-kata itu, Abu. Oke.
Terima kasih. Terima kasih. Ini mudah-mudahan ini kata-kata terakhir. Mudah-mudahan bukan terakhir. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan saya bisa tahun depan bergabung lagi dengan Dialog Positif selama saya masih bisa meskipun dari antah berantah. Mudah-mudahan ini menjadi kebenaran dan menjadi maslahat. Kalau ada kesalahan pasti saya fakir ilmu. Terima kasih. Oke, terima kasih Cais. Terima kasih sekali lagi, boleh tepuk tangan untuk Cais. Cais jangan bosan-bosan untuk hadir ke Dialog Positif. Tetap semangat Cais untuk menggelorakan Pancasila, untuk menggelorakan kedamaian, untuk menggelorakan cinta kasih, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan energinya Cais juga. Yuk melalui kita, melalui keluarga kecil terkecil dari keluarga juga, mari kita sebarkan selalu vibrasi-vibrasi cinta kasih dan kasih sayang. Terima kasih Ibu dan Bapak atas kebersamaannya malam hari ini. Semoga semangat ini kita jadikan bukan hanya jadi knowledge, pengetahuan, tetapi jadi akhlak dan perilaku, dan kita selalu gulirkan cinta kasih dan kasih sayang. Terima kasih. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita foto dulu, boleh ya teman-teman Ibu dan Bapak. Seperti biasa, hitungan ketiga tinggal senyum aja. Siap, hari ini ada 3 page. Terima kasih semuanya. Terima kasih Cais yang dari antah berantah masih selalu masih selalu spirit gitu ya, ngasih ngasih semangat ke kita. Oke. Kadang-kadang memang Dialog Positif ini ada